Hai, sebelum video ini mulai, mending lo subscribe, like, and comment sebelum video ini mulai. Let's go. Langsung ke slide. Hey yo, what's up bro? Gua akan ngejelasin tentang penjelasan withdrawal symptoms saat berhenti PMO. Ya, ini penting banget buat kalian yang di fase withdrawal symptom, yaitu setelah lu PMO, habis itu lu mikir buat berubah dan pengen menjadi orang yang lebih baik, yaitu day one ya. Day one itu di fase yang namanya withdrawal symptom. Tapi sebelumnya sih, sebelum day one, lu pasti ngerasain yang namanya withdrawal symptom. Jadi gua akan ngasih tahu cara menghindari withdrawal symptom saat berhenti PMO. Oke. Pertama ya, gua bilin. Ketika seorang berhenti PMO, tubuh dan otaknya butuh waktu buat reset. Selama proses itu munculnya yang namanya withdrawal symptom. Gejala yang bikin kamu ngerasa gak nyaman, gelisah, atau pengen balik lagi ke kebiasaan lama. Menurut gue ini wajar banget, bukan berarti lu gagal, tapi justru tanda otak lagi sembuh. Ini di fase otak lu lagi pengen balik lagi ke kebiasaan lama, tapi lu harus riset otak lu untuk nggak berhenti PMO lagi. Menurut gua ini rasanya nggak nyaman banget, yang bikin lo gelisah, pengen lagi balik lagi ke kebiasaan yang lama. Oke, itu wajar banget ya. Oke, cara ngatasinya. Gejala withdrawal yang paling umum. Oke. Gejalanya dulu. Gejala withdrawal yang paling umum menurut gue yaitu overthinking dan gelisah. Yang pertama, tiba-tiba gampang cemas, kepikiran terus atau ngerasa nggak tenang. Ini karena otak lo lagi adaptasi tanpa dopamin instan. Biasalah dopamin lu setiap hari, biasanya lu giniin dengan dopamin seperti scroll TikTok atau apapun, YouTube Short, apapun itu, atau video lah, atau video demo, itulah yang bikin lo overthinking dan gelisah. Yang kedua, mood swing. Kadang lo senang 5 menit, kemudian kesel, lalu tiba-tiba sad lah, sedih, terus itu emosi jadi naik turun seperti roller coaster. Menurut gue ini wajar banget sih, karena kadang ngerasa sedih, marah, emosi, sampai ke batin-batin, hingga lo nggak bisa kontrol diri lo. Itulah efek dari gejala withdrawal yang paling umum ya. Ketiga, emosi sensitif. Hal kecil ini bisa bikin bete. Ini normal karena hormon kestabilan emosi lagi nyari ritmenya. Tuh ya sih, kadang lo diinin sedikit pasti lo kayak anjing lah, apalah ini, bikin lo sakit hati, padahal itu hal yang umum, biasa aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, hasrat kembali tinggi. Buat itu lagi, urgi namanya. Hasrat kembali ini lo seperti pengen balik ke PMO. Ini sebenarnya fase paling normal sih bagi orang-orang, karena otak itu masih kebiasaan minta dopamin cepat. Jadinya kalau menurut gue ya, hasrat kembali tinggi ini urgi, mending lu jangan sajiin dengan nonton TikTok yang berbau-bau dopamin, lu main game yang berbau-bau dopamin seperti Roblox, Mobile Legend, apapun itulah. Pokoknya itu bikin lo kecanduan menurut gua. Jadi lo harus hindari dopamin yang cepat. Oke, yang kelima ya, susah fokus. Konsentrasi kacau, pikiran kemana-mana. Ini cuma efek otak yang lagi ribet. Menurut gua, iya sih, susah fokus karena lu pikiran lu kacau, lu gelisah, lu marah-marah, lu emosian, jadi lu susah fokus. Ya kayak di gambar inilah, depresi gini-gini. Jadi otak lu lagi kena efeknya, yaitu lagi ribut, atur ulang otak yang sebelumnya terpacu dengan itu PMO. Terus tuh lu lihat gambar orang-orang ini, ya inilah yang dirasain orang kepala tiga, suspek kamu, dan orang yang lagi depresi. Oke, yang keenam capek. Yang keenam adalah capek dan lesu. Tiba-tiba gampang lelah,
atau malas, otak lagi hemat energi buat memperbaiki sistem rewardnya. Menurut gua capek dan lesu itu wajar banget sih. Kayak gimana ya, lu terlalu gampang dapetin reward. Kayak ketawa misalnya, lu biasanya nge-scroll TikTok, ada video lucu dikit pasti lu ketawa. Itu adalah reward dari sistem otak yang bikin lo kena dopamin instan yang gampang banget bikin ketawa. Jadinya itu bikin susah lah, tapi bisa diperbaiki. Oke, berapa lama bertahan? Kalau menurut gua sih biasanya 2 sampai 4 hari. Tapi bisa aja ya, biasanya 2 sampai 14 hari. Tergantung orangnya. Semakin lama kebiasaan memo sebelumnya, biasanya semakin withdrawalnya, tapi semuanya pasti berlalu kok. Mana aja? Oke, slide selanjutnya. Cara mengatasi withdrawal symptom. Oke. Ini adalah di fase lo berubah, cara mengatasi semuanya. Gue yakin lo bisa sih. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ahlikan dengan aktivitas yang sensitif. Olahraga, main game. Tapi main game yang bagus ya, kayak main game yang bikin cuan. Sama jangan terikat oleh judi online, kata gue. Belajar atau produktif, dikit aja udah cukup sih menurut gue. Kalau sedikit tambahan, kalau gue sih olahraga, belajar, meditasi, sama 2 jurnal. Itu paling top 4 paling menurut gue paling bagus lah, produktif. Yang kedua, kurangi stimulus. Hapus video yang lu download untuk demo, unfollow akun pemicu di IG biasanya banyak, atau di apapun itu. Jauhi waktu-waktu yang rawan. Kalau menurut gue ya, ini harus lu hindari banget bro. Seperti scroll video yang mengandung itu, unfollow akun pemicu, kayak di IG banyak banget, di TikTok juga banyak banget. Lu hindari menurut ya. Jauhin waktu-waktu yang rawan. Ketika lu sendirian, lebih baik lu ngapain kayak belajar kayak ini, ahlikan dengan waktu-waktu itu. Jadi waktu yang lebih produktif gitu loh. Oke, yang ketiga, jaga tubuh. Tidur yang cukup dan minum air ini ngaruh banyak ke kontrol diri. Ya, lu harus minum yang cukup, kayak 2 liter gitu. Sama tidur yang cukup menurut gua. Tidur paling cukup menurut gua sih 6 sampai 8 jam. Kalau udah 9 dan 10 ya it's okay lah. Tapi kalau lu udah 12 jam itu udah keterlaluan menurut gua. Gila anjir. Oke. Sama ngaruhin banyak kontrol diri lu bro. Mending menurut gua lu harus lakuin meditasi buat kontrol diri lu. Penting banget bro buat diri lu biar lebih tenang, menjadi pria sigma, dan pikiran lu tidak kacau dari hal-hal dopamin yang udah seharian lu nonton. Cukup hindarin bro. Yang keempat, jurnal mood dan catatan harian. Catat perasaan lo, jadi sadar pola pikiran, dan bisa kontrol lebih baik. Ya, kenapa mencatat? Karena lu bisa tuangin isi pikiran lu, isi hati lu ke buku tentang keseharian yang lu lakuin sama seharian. Dan lu bisa ceritain apa yang lu alami saat berhenti PMO. Apapun itu lu bisa keluh kesahkan kepada buku. Tuangin isi pikiran ke buku. Lebih baik itu sih dibanding lu menonton PMO ya. Itu dopamin, yang mengunsur dopamin. Oke, yang kelima, ngobrol atau curhat ke teman, sahabat, atau orang yang kamu percaya. Beban tuh berkurang setengahnya lah kalau diceritakan. Iya sih, mending lu nongkrong ke temen lu yang positif gitu. Jangan lu nongkrong ke tempat begal,
warung Madura, orang-orang yang bikin lo negatif juga gitu loh. Mending lo aktivitas yang positif kayak nongkrongnya di tempat gym, itu kan lu jadinya orang sehat. Habis itu atau enggak lu nongkrongnya di taman gitu, gila, itu kan positif banget. Kayak orang lari ini ketemu siapa, senyumin, sekedar senyum sama bikin senyuman tuh bikin orang lebih bahagia. Kayak orang ini yang berhasil itu apa namanya, mencapai tujuannya. Terus tuh orang yang dibawa juga yang senyum banget, dia memberikan jempol tuh kepada semua masyarakat. Oke, sekian informasi dari gua. Ini adalah cara mengatasi withdrawal symptom dan itu pemicu withdrawal symptom. Thank you for watching. Lupa harus subscribe, like, and comment. See you next video. Gua akan buat video kayak gini lagi. Ya, lu akan tersenyum seperti Isospeed, GPS Sigma. Lu akan berhasil di hari 120 atau 90 hari, dan lu akan percaya diri kayak orang ini menuju itu. Tapi thanks for watching untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, follow IG gua untuk lu lihat aktivitas gua. See you tomorrow.